Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran virtual kami yang dibuat menggunakan media GeoGebra. Dan judulnya adalah Horologium. Nah, mungkin saya serahkan langsung kepada presenter pertama untuk menjelaskan. Persilakan. Jadi yang kami buat ialah horologium atau garis singgung lingkaran. Nah, adapun definisi dari garis singgung lingkaran itu adalah jadi pada media ini kita akan belajar mengenai garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik, dan titik tersebut garis singgung lingkaran memiliki ciri khas, yaitu jika melalui sebuah garis titik di luar lingkaran, maka dapat dibuat dua buah garis singgung. Kemudian yang kedua, apabila melalui sebuah titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung. Ketiga, garis singgung lingkaran dan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Kemudian keempat, panjang garis singgung yang ditarik dari satu titik di luar lingkaran ke titik singgung adalah sama. Nah, garis singgung lingkaran di sini terdapat dua jenis, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Pada materi ini terdapat beberapa hal yang perlu dipahami. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh presenter berikutnya, yaitu Kak Riki. Persilakan. Iya, baik, saya melanjut. Nah, di sini terdapat gambar garis singgung persekutuan luar. Nah, yang dimaksud garis singgung persekutuan luar itu adalah garis AB. Nah, jari-jari lingkaran kecil itu disimbolkan dengan R kecil, dan jari-jari lingkaran besar disimbolkan dengan R besar. Nah, kemudian ada garis P aksen. Nah, garis P aksen ini adalah garis yang ditarik dari pusat lingkaran kecil ke garis AO, sehingga garis P aksen sama dengan garis AB atau sama dengan garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini garis O ke OP adalah jarak antar kedua pusat lingkaran. Nah, untuk mencari garis singgung persekutuan luar, maka kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita ketahui tadi bahwa P aksen itu sama dengan garis AB, yaitu garis singgung persekutuan luar. Nah, untuk mencari hal tersebut, kita gunakan teorema Pythagoras. Dapat dicari dengan rumus pada gambar. Nah, P aksen sama dengan akar garis OP kuadrat. Nah, garis OP kuadrat dikurang OP aksen kuadrat. Nah, di sini OP aksen kuadrat adalah selisih dari jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Nah, lanjut. Karena OP sama dengan OA dikurang BP, atau sehingga didapatkan bahwa PP aksen sama dengan OP kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Sehingga garis persekutuan lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut. AB sama dengan PP aksen sama dengan akar OP kuadrat dikurang R dikurang R kecil kuadrat. Nah, lanjut.
di mana AB adalah garis singgung persekutuan luar, OP adalah jarak antar kedua pusat lingkaran, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil jari-jari lingkaran kecil. Lanjut. Nah, di sini terdapat gambar garis singgung persekutuan dalam. Nah, untuk garis singgung persekutuan dalam, yang dimaksud garis singgung persekutuan dalam itu adalah garis AB, sementara garis OP adalah garis yang ditarik dari garis O tegak lurus dengan garis OP adalah garis yang ditarik dari pusat O ke perpanjangan dari garis OA. Nah, di sini untuk garis OP aksen itu didapatkan dari jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil. Sementara OP adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Lanjut. Nah, perhatikan bahwa segitiga P aksen O adalah segitiga siku-siku. Sehingga dengan siku-siku di P, sehingga kita bisa mencari garis singgung persekutuan dalam dengan teorema Pythagoras. Nah, kita ketahui tadi bahwa P aksen itu sama dengan garis AB atau garis singgung persekutuan dalam, sama dengan akar OP kuadrat dikurang OP aksen kuadrat. Nah, karena diketahui bahwa OP aksen sama dengan OA ditambah BP atau sama dengan jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil, maka dapat disimpulkan bahwa P aksen sama dengan OP kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, sama dengan garis AB yang merupakan garis singgung persekutuan dalam. Nah, seperti kita lihat, di sini ada rumusnya. AB sama dengan P aksen sama dengan OP kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan, di mana R besar adalah jari-jari lingkaran besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan. Ya, itu tadi penjelasannya. Kemudian saya akan lanjut mengenai media ini. Nah, setelah dijelaskan mengenai unsur-unsurnya dan bentukannya, kemudian rumusnya, maka selanjutnya kita akan menemui applet. Nah, mungkin di sini agak sedikit terganggu. Nah, appletnya ini mungkin dari simulasi dari GeoGebra-nya. Mungkin saya akan buka aplikasinya supaya lebih jelas. Nah, jadi begini modelnya. Nah, di sini ada simulasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada lingkaran, dua buah lingkaran, ada garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini namanya berbeda dengan unsur-unsur atau gambar yang sudah ada sebelumnya karena di sini untuk menguji siswa selanjutnya. Jadi di sini ada namanya ini lingkaran A, ini lingkaran B, kemudian ada masing-masing nama garisnya seperti ini garis persekutuan luar, garis singgung persekutuan luar dengan nama EF, garis singgung persekutuan dalam dengan nama garis KL. Nah, di sini ada juga slider, namanya slider. Slider ini yang mengubah ukuran-ukuran dari gambar yang di bawahnya ini. Nah, untuk warna hijau, ini kalau kita mau mengubah jari-jari dari lingkaran hijau atau lingkaran B, maka kita klik dan geser slider yang warna hijau. Ya, ya seperti itu. Ya, ini berubah bentuknya ketika sudah digeser. Nah, kalau kita mau perbesar lagi,
Bisa kita klik dan geser. Nah, begitu juga untuk jari-jari A. Misalnya kita mau ubah jari-jari lingkaran A. Kita geser. Nah, seperti ini. Dia mengecil. Nah, kalau kita mau perbesar lagi yang jari-jari B, kita geser. Ya, seperti ini. Kemudian yang slider merah ini untuk menambah jarak antara kedua pusat lingkaran. Nah, jadi coba kita geser. Nah, ketika kita geser slider AB, maka lingkarannya akan bergeser. Ya, jaraknya akan semakin dekat. Nah, jadi di sini siswa akan melakukan simulasi supaya mereka tahu yang mana jarak antara kedua pusat lingkaran dan mana garis singgungnya. Dan juga di sini ada input box. Nah, input box ini siswa bisa masukkan angka berapa saja yang sesuai dengan batas maksimum dan minimum dari slider. Jadi slidernya ini punya batas. Nah, kita lihat misalnya. Ya, jadi ketika ini kalau slider A dan slider AB maksimalnya 15. Jadi siswa akan bisa menggeser ukuran atau jarak dari pusat lingkaran A ke pusat lingkaran B sejauh 15 satuan. Itu maksimal. Nah, jari-jarinya juga ada minimum dan maksimumnya. Nah, jadi ketika siswa sudah mempraktekkan, siswa akan lebih mengenal lagi unsur-unsurnya. Dan kemudian di sini siswa bisa memilih yang lingkaran-lingkaran bulat ini yang berwarna. Siswa bisa memilih untuk menghilangkan atau memunculkan unsurnya. Nah, kayak semisal garis F. Nah, garis F ini yang tengah. Nah, ketika kita mau hilangkan itu, kita bisa klik ini yang merah supaya hilang. Nah, dan siswa akan memunculkan lagi dengan diklik lagi. Nah, jadi mungkin seperti itu simulasinya. Jadi si guru akan mengatur batas minimum dan maksimum dari slider sehingga siswa akan terserah saja memasuki berapa angka atau ukuran dari jari-jari dan juga ukuran jarak kedua pusat lingkaran sehingga siswa bisa menghitung berapa panjang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Ya, mungkin itu dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Saya persilakan. Oh iya, jadi setelah kita melakukan simulasi tadi, kita akan menemukan soal latihan. Kita akan menemukan soal latihan
Soal latihan yang di sini terdiri dari 10. Oh ya, presenter selanjutnya kayaknya keluar dari room. Ya, di sini ada 10 soal. Nah, di sini siswa akan memilih, siswa akan menjawab soal yang tersedia di sini. Kemudian, ketika siswa sudah mendapatkan jawabannya, siswa akan mengetikkan jawabannya di sini. Nah, siswa akan mengetikkan jawabannya di sini. Dan kemudian akan diinput ke sistem yang sudah disusun atau dipunyai autor di akun GeoGebra. Nah, jadi setelah itu guru akan mengevaluasi jawaban dari siswa apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, jadi mungkin ini saja dari media kami. Jadi ketika selesai divisualisasikan dan siswa bisa melakukan simulasi akan ada latihan. Jadi secara garis besar seperti itu. Mungkin itu saja. Atas kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.